Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, berjumpa lagi dengan saya dan kita akan belajar tentang penelitian pengembangan. Dan yang akan kita gunakan di sini adalah model pengembangan ADI. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Supaya apa yang kita pelajari hari ini akan dapat kita praktekkan di kemudian hari. Doa, doa selesai. Nah, dalam model ADI ini adalah model yang eh, cukup sering digunakan ya oleh para peneliti dalam mengembangkan suatu produk. Nah, produk di sini bisa dari bentuk digital atau mungkin dalam bentuk konkret, web, game dan sebagainya. Nah, ini adalah model yang eh, apa ya banyak kita temui di penelitian yang sekarang ini ya, walaupun sudah ada model pengembangan yang baru. Nah, tapi di sini kita akan fokus pada penelitian dengan model ADI di sini ya. Nah, pada tahap ADI ini tahapannya itu adalah menyesuaikan dengan urutan hurufnya tadi ya A, D, D, I, E. Nah, sehingga kalau di sini adalah kita akan ke tahap yang pertama yaitu tahap A yang merupakan panjangan dari analisis. Sehingga di sini kita akan belajar tentang analisis terlebih dahulu sebelum ke tahap berikutnya. Nah, pada tahap analisis ini apa saja sih yang akan kita pelajari dalam tahap analisis ini? Nah, sebelum itu mari kita cermati peristiwa berikut. Karena apa? Karena kita dalam menggunakan penelitian pengembangan ini kan di sini pasti ada atau berangkat dari suatu kesenjangan atau suatu permasalahan yang ada di lapangan, ada di suatu tempat. Nah, ini adalah nanti saya berikan gambaran sebuah atau beberapa fenomena yang ada atau mungkin ada di sekitar kita gitu. Nah, ini ada gambar yang pertama adalah ada gambar seperti ini ya. Berarti ada anak yang meletakkan kepalanya di atas meja gitu ya. Nah, kalau menurut kalian itu kira-kira apa sih yang dilakukan oleh si anak tadi? Apakah berpikir? Apakah sedang konsentrasi mendengarkan? Atau sedang tidur? Atau istirahat? Atau yang lain-lain itu kan banyak persepsi gitu ya. Kalau secara umumnya kalau ada anak seperti ini, mungkin kita menjudgment si anak tadi adalah si anak tadi sedang tidur gitu ya. Ketika dijelaskan oleh gurunya kemudian tidur. Ya kita tidak bisa menyalahkan secara langsung si anak sih ya. Kalau pas pembelajaran tidur tapi ya ketika melihat di beberapa siswa ada yang memperhatikan, ada yang tetap terjaga, tapi ada juga yang meletakkan kepalanya. Nah, ini berarti kita harus menganalisis lebih lanjut, melihat lebih lanjut apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Walaupun ini bisa menjadi suatu sumber masalah ya, karena apa? Karena siswanya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Oke, kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Di sini adalah ternyata di dalam kelas ini semua siswa angkat tangan gitu ya. Ketika guru menjelaskan, kemudian melontarkan pertanyaan atau ingin memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya, ternyata semuanya aktif gitu ya, semuanya angkat tangan. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, nah berarti kita juga harus ini bisa menjadi satu sumber permasalahan. Oke, di sini nanti perlu ditekankan bahwa suatu masalah itu tidak selalu berarti suatu yang negatif atau suatu yang buruk ya. Tapi masalah itu juga bisa
eh, terjadi dari sesuatu yang positif. Itu ya. Kalau gambar yang pertama tadi itu lebih mengarah ke hal yang negatif, tapi kalau yang gambar yang kedua ini lebih mengarah ke yang positif karena semua siswanya aktif gitu ya, ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapatnya. Nah ini kita bisa menjadikan ini menjadi sumber permasalahan yang bisa kita teliti. Gitu. Karena kalau kita tidak memiliki permasalahan seperti ini, nah kita tidak bisa lanjut ke peneliti atau ke tahap berikutnya. Kalau dalam penelitian secara umum ya, kalau kita belum memiliki atau belum menemukan kesenjangan dalam suatu tempat. Karena hal-hal seperti ini juga kan hal yang tidak selalu ya. Seperti di kelas itu semuanya ingin bertanya itu kan juga tidak selalu. Kalau kita melontarkan biasanya ya hanya satu, dua, tiga atau beberapa saja sesuai yang angkat tangan yang ingin menyampaikan pendapat. Yang lainnya biasanya tidak angkat tangan. Tapi kalau bisa terjadi seperti ini, nah ini bisa menjadi sumber masalah yang positif. Nah, gambar yang ketiga ini juga bisa menjadi sumber permasalahan. Nah, ini bisa dari sudut pandang masalah yang positif dan juga bisa dari masalah yang negatif gitu ya. Ya, misalkan kalau kita sudut pandangnya dari si eh, pemain yang posturnya lebih besar, itu berarti kan itu masalah yang negatif. Kenapa? Karena dia ternyata tidak bisa menjadi juara pertama, walaupun posturnya lebih besar. Nah, bisa juga kita melihat dari permasalahan yang positif dengan sudut pandang dari si anak kecil. Kenapa? Karena si anak kecil ini ternyata bisa mengalahkan orang yang posturnya lebih besar. Nah, kalau kita sudah terjadi seperti ini, nanti kan kita bisa mengambil, oh ini yang si kecil nih, kenapa ya kok bisa menang ya? Apa ini? Latihannya seperti apa? Doa-doanya seperti apa? Amalan-amalan seperti apa? Makanannya seperti apa? Jamunya seperti apa? Nah, sehingga dia bisa mengalahkan yang porsinya besar. Nah, ini bisa menjadi sumber masalah yang positif. Nah, ini tergantung sudut pandang kita melihat suatu fenomena, kemudian kita menceritakan. Karena bisa masalah itu adalah suatu yang positif, bisa juga menjadi suatu hal yang negatif seperti itu. Sama dengan penelitian pengembangan juga sama. Ketika kita ingin mengembangkan suatu produk, ini kita bisa berangkat dari sesuatu yang positif juga bisa berangkat dari sesuatu yang negatif juga bisa. Sebelum ke sini, kita bisa berangkat dari sesuatu yang positif ketika ingin mengembangkan suatu produk. Itu ketika yang kita hadapi adalah lingkungan yang memang sudah terbiasa menggunakan beberapa alat, beberapa metode, beberapa media. Sehingga ketika kita ingin menggunakan membuat media yang baru, maka ini adalah kita berangkatnya dari masalah yang positif. Karena tempat tersebut sudah terbiasa menggunakan media-media yang baru, yang unik, maka diperlukan media yang baru lagi untuk mencukupi kebutuhan di tempat tersebut. Ini berarti berangkatnya dari sesuatu yang positif ya. Kita memberikan sesuatu berangkatnya karena mereka memang sudah terbiasa menggunakan hal-hal yang berbeda, yang unik, yang baru seperti itu. Nah, kalau berangkat dari sesuatu yang negatif, maka di tempat tersebut alatnya itu memang sudah tidak mendekati ke arah yang tidak layak pakai. Makanya perlu diadakan sesuatu atau produk yang baru supaya bisa memenuhi kebutuhan di tempat tersebut. Nah, ini berarti berangkatnya dari sesuatu yang negatif. Karena medianya ada tapi sudah hampir tidak layak pakai sehingga mengakibatkan penggunanya seperti ini, mengakibatkan siswanya seperti ini, maka diperlukan media yang baru, menggunakan produk yang baru. Nah, ini adalah berangkat dari sesuatu yang negatif. Sehingga di sini tergantung lingkungannya seperti apa sehingga kita bisa mengambil permasalahan dari sudut pandang yang positif dan juga bisa mengambil dari sudut pandang yang negatif seperti itu ya. Oke.
Model tadi yang kita gunakan adalah model AD. Dan AD di sini ada 5 tahapan yang akan kita lakukan ketika mengembangkan suatu produk. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan analisis, kemudian desain, kemudian develop, yang keempat adalah implement, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Nah, di bagian materi ini atau pada kesempatan ini kita fokus pada tahapan yang pertama yaitu analisis. Tahap berikutnya gimana? Ya, akan kita bahas di sesi berikutnya, di kesempatan lain gitu ya. Nah, kita sekarang fokus di kegiatan analisis. Nah, analisis di sini kita akan melakukan 3 kegiatan. Oh ya, ini tadi referensi yang saya gunakan adalah dari Branch tahun 2009 dengan bukunya adalah Institutional Design the AD Approach yang dikeluarkan oleh Springer di kota New York itu ya. Ini adalah referensinya. Analisis, ada 3 kegiatan di situ. Ada kegiatan yang pertama adalah instructional goal, kemudian target audience karakteristik, kemudian yang ketiga adalah required resources. Nah, ini adalah 3 aktivitas, 3 kegiatan yang dilakukan ketika tahap analisis. Nah, apa saja yang kita lakukan pada ketiga tahap ini? Nah, yang pertama adalah instructional goal atau tujuan instruksional. Berarti ada instruksi, ada apa ya, himbauan atau hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan gitu, dengan tujuan tertentu. Nah, di sini pada tahap yang pertama di sini adalah yang dilakukan adalah menanggapi kesenjangan kompetensi yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Loh, kenapa kok di situ eh, kurang pengetahuan dan keterampilan? Nah, ini adalah dari sisi pendidiknya atau dari sisi tutornya. Berarti dia kurang pengetahuan dan kurang keterampilan. Sehingga ketika mengajar, itu mengakibatkan dia hanya mengajarkan apa yang dia ketahui saja. Dia mengajar dengan kemampuan yang dia bisa saja. Apa yang dulu saya dapatkan, ya saya terapkan seperti itu. Jadi tidak ada inovasi di dalamnya. Dia hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan. Padahal kan pengetahuan itu kan sekarang mulai berkembang pesat. Keterampilan juga macam-macam. Nah, itu berarti harus kita asah terus. Tapi di sini ternyata ada kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari segi ilmu mungkin tetap ya. Kalau ilmu 1+1 sama dengan 2 ya tetap. Tapi pengetahuan di sini bukan sebatas materi saja, bukan sebatas mata pelajaran, tetapi juga pengetahuan dalam menyampaikannya. Ketika saya ingin menjelaskan tentang aljabar itu bagaimana caranya? Ketika saya ingin menyampaikan tentang fisika, biologi, kimia, ekonomi itu bagaimana caranya? Itu ternyata caranya tersendiri. Dan itu banyak sekali referensi. Namun si pendidik ini, si tutor ini tidak mau mengembangkan kemampuannya. Sehingga ketika berhadapan dengan peserta didik, berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan orang lain, dia menyampaikan apa yang diketahuinya saja. Tidak ada inovasi seperti itu. Dan juga bisa dikatakan dia sudah ketinggalan zaman seperti itu ya. Kemudian selain itu juga menyatakan hasil yang diinginkan setelah kasus terselesaikan. Nah, sebenarnya ingin apa sih dengan belajar materi tertentu ini? Hasilnya apa yang ingin dituju? Nah, kalau nanti sudah mengetahui tujuannya, oh siswanya mampu mengerjakan, mampu mengaplikasikan, mampu menganalisis dan sebagainya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan dengan treatment atau perlakuan yang akan kita terapkan di tempat tersebut. Karena kalau hasilnya beda, nanti perlakuannya juga bisa beda seperti itu.
Nah, ini adalah dari sisi ini yang tahu adalah pendidiknya, gurunya, yang tahu adalah tutornya. Kalau siswanya terima jadi. Sehingga di sini untuk langkah yang pertama di sini kita perlu menganalisis tujuan instruksionalnya, yang di dalamnya ada pengetahuan dan keterampilan. Fokus pada pendidiknya tadi ya. Berarti di pendidiknya itu di bagian pengetahuan tuh apa sih yang masih kurang? Apa sih yang masih terjadi permasalahan? Kemudian dari sisi keterampilannya bagaimana sih cara mengajarnya? Bagaimana sih cara menyiapkan medianya? Nah, karena di sini berhubungan dengan media berarti nanti keterampilan dan pengetahuannya yang berkaitan dengan media gitu. Bagaimana sih pengetahuan pendidik terhadap media-media pada saat ini? Nah, itu nanti diungkap di sini. Kemudian setelah tahu permasalahannya, nah ini kemudian tujuannya mau kemana sih? Tujuannya mau apa sih? Setelah melakukan pembelajaran, apa sih yang diinginkan si pendidik ini? Nah, ini disampaikan di sini. Nah, ini adalah tahap analisis yang pertama. Kita fokus pada pendidik, khususnya di bagian pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini tidak hanya pengetahuan tentang materi, kalau tentang ilmu itu wajib dikuasai ya, karena kalau kita tidak menguasai ilmu kan kita tidak bisa menyampaikan. Tapi ini adalah pengetahuan-pengetahuan untuk menyampaikan ilmu tadi. Nah, itu perlu diasah. Kalau nggak diasah, kita akan ketinggalan sehingga pembelajaran yang dilakukan juga akan ketinggalan, akan monoton seperti itu. Nah, langkah yang kedua pada tahap analisis di sini adalah target audience karakteristik. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya adalah karakteristik dari objeknya. Objeknya siapa? Ini baru beralih ke sisi siswanya. Nah, dari sisi siswa ini kita perlu mengidentifikasi karakter dari masing-masing peserta didik. Walaupun peserta didik kita ada banyak, itu kita bisa mengkategorikan dalam beberapa kelompok gitu ya. Nah, bisa dari segi pengetahuannya, berarti kita kelompokkan dari siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, rendah, ini kita bisa dilihat dari nilai seperti itu ya. Kemudian keterampilannya, nah, ini kan kita juga kalau kita sudah sering pegang kelas tersebut, nah kita tahu keterampilan. Oh ini dia suka bertanya, oh dia suka menjawab, suka merespon dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita pilih dari segi pengalaman siswanya. Oh dia sering ikut lomba, oh dia eh, pernah ikut pertandingan dan sebagainya. Kecakapan, oh dia sudah bisa membaca, oh dia masih masih belum bisa membaca dengan lancar. Oh, dia bisa melihat permasalahan dari soal cerita dan sebagainya. Motivasi, oh ternyata dia perlengkapan alat tulisnya sudah lengkap. Oh, ternyata dia sering pinjam temennya. Berarti kan ini motivasinya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, ini bisa kita kelompokkan di sini. Kemudian, kalau kita sudah menganalisis dari masing-masing objek atau siswa yang akan kita hadapi, nah nanti kita akan dapat menentukan, oh siswa ini cocoknya menggunakan alat ini, oh siswa ini cocoknya menggunakan media ini dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang kedua setelah kita kelompokkan yaitu menginformasikan selama proses tindakan. Jadi akan disampaikan eh, bahwa selanjutnya nanti kita akan membuat sesuatu yang baru. Berarti di sini akan siswa ini akan kita libatkan dalam pengembangan suatu media. Nanti kita informasikan bahwa media ini masih dalam taraf pengembangan, maka nanti minta tolong kepada peserta didiknya untuk membantu mengikuti aturan atau langkah-langkah yang ditentukan oleh pembuat tadi, oleh gurunya tadi. Ya, diinformasikan. Sehingga di sini fokusnya adalah mulai di peserta didik. Kalau yang pertama tadi ke pendidik, sekarang ke peserta didik atau ke siswa. Gitu ya. Apa yang difokuskan, dipermasalahkan, atau yang dicari
yang tidak sesuai, nah itu adalah dari sisi karakteristik objeknya. Pengetahuan siswanya seperti apa, keterampilannya seperti apa, pengalaman seperti apa, kecepatannya seperti apa, motivasinya seperti apa. Itu nanti di-list di sini sehingga kita memperoleh permasalahan tadi. Masalah yang terjadi dalam siswa. Nah, kemudian dari masalah ini tujuannya adalah sebaiknya seperti apa sih siswanya itu? Kalau misalnya dari pengetahuan sebaiknya seperti apa siswanya? Kalau dari segi keterampilan, pengalaman, kecakapan, motivasi itu sebaiknya seperti apa? Itu kita letakkan di kolom yang berikutnya. Sehingga kita tahu tujuannya, oh nanti siswanya supaya lebih paham, oh siswanya lebih terampil, supaya lebih termotivasi dan sebagainya. Itu ya. Nah, yang ketiga, ada tahap analisis di sini adalah required resources. Ya, artinya adalah sumber daya yang dibutuhkan, adalah sumber daya yang eh, terdapat di tempat belajar tersebut. Jadi, kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang ada di sekitar tempat belajar. Misalkan di dalam kelas ada kursi, meja, papan, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan kelas ada taman, ada lapangan, ada ruang kelas yang lain. Nah, itu kita bisa gunakan untuk sebagai penunjang dalam media yang akan dibuat. Dan mungkin juga kita bisa, bukan mungkin ya, kita juga bisa mengambil suatu permasalahan, karena tadi masih tahap analisis ya, berarti kita bisa mengambil permasalahan yang berangkat dari keadaan yang di sekitar tempat belajar, yang pastinya di luar pendidik dan peserta didik tadi. Mungkin kursinya bermasalah, mejanya bermasalah, lingkungannya terlalu ramai dan sebagainya. Ini kan bisa mempengaruhi suatu pembelajaran. Sehingga di sini nanti di bagian sumber daya ini kita bisa mencermati di bagian media. Medianya seperti apa sih yang sudah digunakan guru di kelas. Kemudian kontennya seperti apa sih? Kontennya di sini adalah menyelesaikan materinya, karena nanti beda materi, beda juga alat yang digunakan ya. Misalkan kalau kita statistika tentang mengukur tinggi badan, kita bisa menggunakan penggaris ya. Tapi ketika kita belajar tentang eh, berat misalkan, ya, kita tidak bisa menggunakan penggaris tadi gitu. Berarti kita menyesuaikan media dengan konten yang sedang dipelajari. Kemudian teknologi apakah sudah terpenuhi, di situ ada LCD, ada proyektor, ada LED dan sebagainya. Fasilitas, ada lab-nya apa tidak, SDM-nya, SDM di sana sumber daya manusianya tadi, selain guru dan siswa tadi. Misalkan seperti kepala sekolahnya, mungkin penjaga kebunnya dan sebagainya. Atau juga dari metode penggunaannya, di penggunaan media. Selama ini mungkin di tempat tadi sudah lengkap medianya, tapi penggunaannya belum maksimal. Itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa dianalisis seperti itu. Sehingga di sini untuk media, berarti kita bisa menganalisis dari lingkungan, bisa dari lingkungan di luar kelas, di sekitar sekolahan, atau juga bisa lingkungan yang ada di dalam kelas. Apa saja yang bisa kita analisis dan kita ambil permasalahannya, bisa dari segi media, bisa dari segi kontennya. Kontennya ini adalah materi ya. Kalau nanti beda materi, beda juga media yang digunakan. Seperti kalau kita belajar matematika, kemungkinan nanti beda dengan ketika belajar biologi seperti itu. Belajar fisika, kimia. Nanti beda medianya. Makanya kontennya ini perlu diperhatikan. Kemudian teknologi yang bisa digunakan, misalkan apakah bisa menggunakan lab, komputer, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan internet dan sebagainya. Kemudian fasilitas yang di situ apakah ada LCD, ada laptop, ada kamera dan sebagainya. Kemudian SDM dan juga metode penggunaannya tadi. Nah, ini adalah bisa menjadi sumber masalah yang bisa kita analisis. Sehingga nantinya kita memperoleh tujuan yang akan kita inginkan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap
dalam penelitian pengembangan pada tahap ADI. Berarti tahap ADI pada tahap yang pertama adalah analisis. Pada tahap analisis kita melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita menganalisis permasalahan dari sisi guru, kemudian yang kedua adalah menganalisis dari sisi peserta didik, yang ketiga adalah menganalisis dari segi sumber daya di sekitar tempat belajar. Oke, sebelum saya tutup, di sini saya ada nasihat. Ya, di situ ada papan catur. Nah, papan catur di situ adalah ada tempat atau ada pion ya, orang-orangan itu yang paling lemah. Nah, yang paling lemah di situ adalah pion prajurit ya bahasanya. Ya, orang kecil itu ya. Nah, orang kecil di sini kenapa kayak paling lemah? Karena jalannya hanya bisa maju terus ya. Ke samping nggak bisa, ke belakang nggak bisa, serong juga nggak bisa. Namun ya, namun walaupun kelemahannya tadi hanya bisa lurus saja, nah, asalkan kamu terus bergerak maju. Nah, berarti kita harus terus bergerak maju. Jangan sampai serong, apalagi ke belakang gitu. Terus bergerak maju, maka suatu hari kamu akan meraih impian. Berarti bergerak maju ya. Kalau tadi digabungkan dengan materinya, maka terus bergerak maju mencari suatu permasalahan. Suatu permasalahan kemudian dianalisis tujuan idealnya seperti apa, maka kita akan meraih impian kita. Kita akan meraih media yang sesuai, meraih produk yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh seseorang atau sekelompok orang seperti tadi. Jadi asalkan kamu terus bergerak maju, suatu hari kamu akan meraih impian. Seperti pion ini, ketika terus bergerak maju, ketika sudah sampai ke garis finish, maka dia bisa menjadi kuda, bisa menjadi benteng, bisa menjadi stair. Nah, ini adalah posisi yang paling tinggi ya. Nanti bisa menjadi apapun yang kalian inginkan seperti itu. Ya, demikian materi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan insya Allah nanti akan saya jawab setahu sekemampuan saya seperti itu ya. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.